Selamat siang generasi muda Indonesia. Bersama generasi yang penuh inspirasi, hari ini saya mencoba sedikit menyampaikan gagasan saya tentang visi sesungguhnya Indonesia ini apa. Jangan soal visi, mungkin sudah banyak orang anak muda yang tidak membaca Undang-Undang 45. Apa pembukaan Undang-Undang 45? Kita anak muda mesti tahu secara fondasi bahwa negara kita ini mesti punya visi. Karena visi itu adalah ruh sebuah negara untuk melangkah maju, mencapai target perjuangan, mencapai target revolusi, mencapai target reformasi, mau dibawa kemana negara ini ke depannya. Sahabat muda sekalian, bahwa founding father kita, para pendiri bangsa kita sudah menetapkan sebuah visi besar untuk Indonesia, yaitu bagaimana kita menjadi sebuah negara yang merdeka, negara yang berdaulat, negara yang bersatu, adil, dan makmur. Inilah visi besar, visi jangka panjang yang disusun oleh para founding father kita. Visi ini bukan hanya hasil pemikiran yang instan, tapi kajian yang mendalam dari semua kajian-kajian akar kebudayaan, akar pengetahuan, akar sebuah ideologi negara kita, yaitu menuju Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Untuk mewujudkan visi ini, para pendiri kita sudah menetapkan di alinea keempat pembukaan Undang-Undang 45 dengan 4 tujuan besar Indonesia merdeka. Apa itu tujuan Indonesia merdeka? 1. Menciptakan perlindungan untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Apa itu dilindungi? Melindungi keamanan, ketentraman rakyat Indonesia seutuhnya dari Sabang sampai Merauke. Rakyatnya dilindungi secara lahir batin. Bukan cuma rakyat secara fisik, tapi juga keutuhan NKRI, kepulauan kita dari Sabang sampai Merauke. Indonesia adalah negara yang paling banyak kepulauan. Indonesia adalah negara yang paling luas lautannya. Indonesia adalah negara yang paling banyak kandungan energi alamnya. Indonesia punya kandungan sumber daya alam yang luar biasa, baik di darat, laut, dan udara. Nah, itulah akhirnya visi negara kita ini membuat sebuah tujuan melindungi segenap tumpah darah Indonesia, baik orangnya maupun tanah airnya. Kita punya sumber daya alam yang melimpah, ada hutan, ada flora fauna. Kita punya tambang yang luar biasa, batu bara, emas, nikel, dan lain-lain yang mesti dijaga dan digunakan seutuhnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kemudian apa? Lautan. Kita punya lautan yang luas, samudera yang luas, yang membentang dari ujung ke ujung, antar benua, antar pulau, yang memiliki kandungan yang luar biasa. Kita punya ikan yang banyak, kita punya pariwisata alam lautan yang luas, kita punya mutiara, dan lain-lain. Udara kita adalah paru-paru dunia. Dunia butuh Indonesia karena kita punya udara yang paling segar. Kenapa segar? Karena kita dilalui oleh hutan tropis khatulistiwa. Ini adalah yang mesti dijaga oleh negara kita. Yang kedua, kita punya tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebuah negara merdeka ingin rakyat sejahtera. Tadi sumber daya alam tadi, semuanya mesti dikelola negara dan seutuhnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kesejahteraan ini mengandung 3 makna: kesejahteraan pangan, kesejahteraan sandang, dan kesejahteraan papan. Artinya apa? Tidak boleh ada anak Indonesia yang kelaparan, karena tujuan kita bernegara adalah memastikan rakyat Indonesia itu punya kesejahteraan secara pangan. Kita boleh membangun secara modern, industri juga boleh, tapi ingat, kita telah menetapkan komitmen bahwa kita adalah negara agraris. Kalaupun membangun industri, adalah industri yang berkaitan dengan dunia agraris. Yang kedua, kita mesti punya kemampuan kemandirian di bidang sandang. Bagaimana tekstil, kita punya hutan yang bisa menghasilkan misalnya sutra, kita bisa menghasilkan benang yang banyak, dan lain-lain, memastikan kita tidak perlu impor pakaian, apalagi pakaian bekas misalnya. Yang ketiga, memastikan rakyat Indonesia itu punya papan yang baik. Apa itu papan perumahan? Tidak boleh ada lagi rakyat Indonesia yang tinggal di tengah hutan seperti layaknya orang tidak punya kemajuan hidup. Negara menjamin anak Indonesia mesti punya tempat tinggal yang layak untuk ditempati sebagai tempat tinggal untuk dia melakukan kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, kemudian tujuan ketiga adalah meningkatkan kecerdasan. Kecerdasan yang perlu dilakukan adalah bagaimana meningkatkan skill sumber daya manusia Indonesia, baik skill keahlian, hard skill maupun soft skill. Kecerdasan ini bisa diperoleh 2 hal.
melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Negara punya kewajiban melalui undang-undang memastikan semua anak Indonesia itu memperoleh pendidikan yang layak. Karena dengan pendidikan layak akan melahirkan sebuah kecerdasan. Kecerdasan akan melahirkan sebuah aktivitas, melahirkan inovasi. Ini memastikan kita mempersiapkan generasi kita, generasi yang siap bersaing di dunia internasional. Sekarang Indonesia sedang menghadapi globalisasi, kita pastikan kita mampu bersaing dengan dunia internasional di bidang apapun, karena kita punya skill yang baik. Kita punya pemuda yang telah melakukan penemuan yang luar biasa. Dulu pernah ada anak muda kita menemukan misalnya bagaimana daun kedondong, batang kedondong bisa jadi energi listrik. Juga ada penemuan-penemuan yang hebat. Bahkan anak Indonesia sudah ada yang mampu membuat pesawat dan lain-lain. Ini memastikan kita bisa mandiri di bidang apapun dengan sebuah kecerdasan. Tujuan keempat apa? Ini tujuan terakhir, tujuan mulia. Kita memastikan bahwa bangsa Indonesia, anak-anak Indonesia mesti mampu dan bisa terlibat dalam ikut serta perdamaian kemerdekaan abadi dunia internasional. Oleh karena itulah para pendiri masa kita mengamanahkan kita bergabung dengan dunia ASEAN, bergabung dengan forum PBB, bergabung dengan forum OKI, gerakan non-blok dan lain-lain. Ini memastikan bahwa kita punya kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Apa itu bebas? Artinya kita tidak memihak blok A, blok B, tapi kita bebas bersahabat dengan negara manapun selagi negara tersebut mendukung asas kemerdekaan dan perdamaian abadi. Yang kedua, kita negara yang aktif. Kita terlibat dunia ASEAN, di OKI, di PBB, mengirim kontingen perdamaian dunia. Kita memastikan kita berperan dalam perdamaian dunia internasional. Kenapa? Kita punya cita-cita mulia, tegaknya sebuah perdamaian di muka bumi ini. Teman-teman sekalian, kita punya ideologi yang tertulis dengan Pancasila. Pancasila. Kita berharap Pancasila ini adalah menjadi ideologi, ruh, kekuatan, energi negara bangsa Indonesia dalam mewujudkan visi dan tujuan perjuangan para pendiri bangsa kita. Dengan Pancasila, kita akan mampu menjadi negara besar, negara yang akan membangun kebangkitan peradaban baru. Dunia akan belajar ke Indonesia di bidang kebudayaan dan pengetahuan. Kenapa? Pancasila akan menjadi cahaya dari daerah timur Indonesia, Nusantara, memancarkan cahaya Pancasila ke seluruh bumi internasional. Pancasila akan memancarkan cahaya ketuhanan, akan memancarkan cahaya kemanusiaan, cahaya persatuan dan keadilan, cahaya musyawarah mufakat, dan cahaya keadilan sosial. 5 cahaya ini akan mancar dari tanah Nusantara ke seluruh dunia internasional. Sahabat sekalian, generasi muda, ayo kita menjadi generasi yang percaya diri, generasi yang berdikari, generasi yang siap mewujudkan visi perjuangan bangsa Indonesia.